Sekarang kita akan coba mempelajari cara menghitung pajak PBB ya, atau pajak bumi bangunan. Nah, untuk bisa memahami ini kalian harus baca dulu materinya ya. Nah, harus paham dulu. Nah, yang pertama, syarat agar kita bisa menghitung PBB, yang pertama itu kita harus mengetahui nilai jual objek pajak atau disingkat dengan NJOP ya. Nah, kita lihat nilai jualnya baik tanah ataupun bangunan. Nah, nilai jual ini nanti kita dapat dari berapa ukuran tanahnya dikali dengan harga jual pada saat itu. Misalnya nih, tanahnya 5 meter, harga jual per meternya itu 100.000. Nah, berarti 5 kali 100.000 berarti NJOP-nya adalah 500.000, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Ada namanya NJOPTKP. Nah, dengar ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini biasanya ditentukan maksimalnya itu 12 juta ya, tapi per daerah itu beda-beda NJOPTKP-nya ya. Ada nanti NJOPTKP-nya 9 juta, 6 juta, tapi ditetapkan pemerintah itu maksimal 12 juta yang tidak kena pajak. Jadi sisanya itu harus kena pajak ya. Jadi kalau kamu punya tanah harganya 100 juta, yang bebas pajak itu hanya 12 juta tertinggi, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu apa yang perlu kita cari? Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai objek pajak kita kurangin dengan yang tidak kena pajak, itu namanya nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, yang kena pajak itu inilah. Nah, bagaimana cara menghitung yang kena pajak? Yaitu adalah nilai jual objek pajak ini atau NJOP dikurangi dengan yang NJOPTKP yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Nanti kalau sudah dapat nilai jual ini dikurangin dengan yang tidak kena pajak, dapatlah yang kena pajak, disebut NJOPKP. Nah, kemudian setelah kita mengetahui NJOPKP, kita akan menghitung nilai jual kena pajak. Nah, kena pajaknya ya. Nah, biasanya kalau misalnya harga tanahmu itu di bawah 1 miliar, maka NJKP-nya 20% dikali NJOPTKP tadi, NJOPKP tadi ya. Misalnya nih, nilai jual kena pajakmu 500 juta, berarti 500 juta itu dikali dengan 20%. Itulah nilai jual kena pajaknya. Kalau seandainya nih, tanah dan bangunan itu nilainya 2 miliar, maka nanti akan dikali dengan 40% untuk nilai jual kena pajak ya. Nah, jadi setelah kita sudah bisa menghitung NJKP-nya, barulah kita bisa menghitung PBB-nya ya. Jadi menghitung PBB pajak bumi bangunan itu adalah 0,5% dikali dengan NJKP dikali dengan ini ya. Jadi prosesnya dimulai dari sini, lalu kita menghitung ini, lalu kita menghitung yang kena pajak, baru kita menghitung nilai jualnya ya. Nah, baru terakhir kita bisa menghitung PBB-nya. Nah, sekarang kita coba menjawab soal yang di bawah ini ya. Kita baca dulu soalnya. Katanya ada sebuah bangunan yang berdiri di atas sebuah tanah ya, di mana bangunan itu katanya luasnya 100 meter, di mana saat itu nilai jual katanya per meternya itu 2 juta ya. Kemudian tanahnya dengan luas 120 meter dengan nilai jualnya katanya pada saat itu 1.500.000 per meter ya. Nah, di daerah itu ditetapkan NJOPKP-nya senilai 10 juta. Bisa dipahami ya, kalau NJOPTKP maksimal 12 juta, tapi per daerah itu bisa menentukan sendiri. Nah, kebetulan di soal ini Ibu bikin NJOPTKP-nya ditetapkan 10 juta. Berarti yang tidak kena pajak atau bebas pajak itu hanya senilai 10 juta. Nah, yang ditanya apa? Hitunglah PBB terutang atas tanah dan bangunan di atas ya. Nah, berarti yang pertama, yang A, kita harus mencari dulu NJOP-nya ya, NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual tanahnya, nilai jual bangunannya kita kalikan luas dikali dengan nilai jualnya. Nah, tanahnya 120 meter dikali dengan nilai jualnya 1.500.000 itu senilai 180 juta. Kemudian nilai jual objek pajak bangunan 100 meter dikali 2 juta itu senilai 200 juta. Berarti kita sudah mengetahui berapa NJOP-nya ya. Nah, kemudian yang B kita cari apa? Yang B kita cari NJOPTKP. Nah, di situ ditentukan berapa? Ditentukan 10 juta. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung yang kena pajak, ya kan?
kita sudah bisa menghitung yang kena pajak ya. Nah, untuk menghitung yang kena pajak berarti yang C, NJOPKP, nilai jual objek pajak kena pajak, itu rumusnya apa? Yaitu nilai jual objek pajak dikurangin dengan NJOPTKP ya, atau 380 juta dikurangin dengan 10 juta ya kan, dikurangin dengan 10 juta. Oke, kita kurangin dengan 10 juta karena kebetulan NJOPTKP-nya ditetapkan 10 juta. Berarti yang kena pajak itu adalah senilai 370 juta ya. Berarti kita sudah dapat yang ini. Berarti kita sekarang mencari NJKP-nya. Nah, perhatikan. Di sini nilainya di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar? Di bawah 1 miliar ya, 370 juta. Berarti yang D kita cari nilai jual kena pajak itu adalah 20% dikali dengan NJOPKP ya, atau 20% dikali dengan 370 juta ya, dikali dengan 370 juta. Nah, sudah dapat ya. Maka NJKP-nya adalah 20% dikali dengan nilai jual yang kena pajak itu 370. Berarti ini dapatnya jadi 74 juta ya. Jadi 74 juta lah nilai yang kena pajak. Nah, berarti yang terakhir ya, setelah kita dapat NJOPKP-nya, kemudian kita cari NJKP-nya 20% karena kebetulan nilai NJOPKP-nya tadi itu senilai 370. Nah, maka dapatlah NJKP-nya 74 juta. Nah, berarti yang terakhir yang E kita tinggal mencari PBB ya. Apa rumus PBB tadi? 0,5% dikali dengan NJKP ya. 0,5% ya. 0,5% dikali dengan NJKP. Perhatikan, 0,5% dikali NJKP-nya berapa? NJKP-nya 74 juta ya. Ini sudah Ibu cari tadi pakai kalkulator, dapat jawabannya 370 juta per tahun. Nah, inilah PBB per tahun. Kalau dicari per bulan tinggal bagikan 12 ya. Berarti menjadi Rp30.834 per bulannya. Jadi inilah PBB yang kita bayarkan setiap bulan ya. Jadi beginilah cara menghitung PBB ya. Nah, jadi yang pertama kalian pahami dulu nilai jualnya ya. Cara mencari nilai jualnya itu kamu kalikan dengan harga jual. Nah, kemudian perhatikan berapa yang tidak kena pajaknya, maksimal 12 ya. Ada kadang soal ditentukan. Kalau misalnya Bu di soal itu tidak ditentukan, langsung dibilang aja cari PBB-nya, berarti kita pakai yang maksimal 12 juta. Nah, setelah itu kamu bisa mencari nilai jual yang kena pajak ya. Nilai jual objek pajak kena pajak. Itu kamu cari dari nilai jual kena pajak dikurangin dengan NJOPTKP, dikurangin dengan ini. Nah, setelah kamu dapat nilai jual bersihnya, baru kamu bisa mencari nilai jual kena pajaknya ya. Kalau ini tadi masih objek pajaknya, ini sekarang sudah nilai jualnya. Jadi kalau ini kita masih menghitung nilai objek pajaknya, ini kita mencari pajak dari nilai jualnya gitu ya. Kemudian mencari PBB 0,5%, berarti ini 0,5 dibagi 100 ya, dikali dengan NJKP ya. Jadi inilah cara menghitung PBB. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menghitung atau mencari PPN ya. Nah, di buku kan kalian sudah lihat ya, kalau PPN itu sangat mudah, tinggal dikalikan aja berapa nilai jual kena pajaknya kali dengan tarif PPN yang berlaku ya. Seperti itu. Misalnya nilai jual kena pajaknya ini untuk PPN ya. PPN pertambahan nilai kan 10% ya. Misalnya nilai jual kena pajaknya 200.000 ya. Ya udah, berarti PPN 10%-nya itu adalah nilai jual kena pajak dikali tarif pajak PPN ya. Berarti 200.000 dikali dengan 10% ya, itulah pajak pertambahan nilainya. Kalau PPNBM, nah itu juga kan langsung ditentukan ya.